Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi di pelajaran IPA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang alat ukur besaran pokok. Bisa kalian buka LKS kalian halaman 8-9. Sebelum ke pengukuran besaran pokok, kita ingat kembali apa itu besaran pokok. Jadi besaran pokok adalah besaran yang satuannya dapat didefinisikan. Ini besarannya sudah dapat didefinisikan. Nah, dalam besaran pokok itu ada 7, ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Selain 7 ini, maka dia masuk ke dalam besaran turunan, di mana besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ini ada satuannya yang sudah kita pelajari kemarin. Sekarang kita akan mempelajari alat ukur besaran pokok. Apa itu alat ukur? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu objek dengan spesifik dan tepat. Jadi suatu alat untuk mengukur suatu benda. Nah, mengukur itu nanti ada mengukur panjang, massa atau berat. Nah, ada juga mengukur waktu. Untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang alat ukur panjang. Jadi alat apa saja yang digunakan untuk mengukur panjang? Yang pertama ada penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Yang pertama penggaris, mungkin kalian sudah tidak asing dengan namanya penggaris. Ini dia memiliki skala terkecil yaitu 1 mm atau 0,1 cm. Cara membaca penggaris pun seperti ini ada sebuah penggaris, ini ada bendanya. Jadi ketika seperti ini ada suatu benda, berapa panjangnya? Kalau dia dimulai dari 0, ini berarti ada 3 ya. Mengukurnya seperti kata kelompat, 1, 2, 3,5. Jadi benda ini berukuran 3,5 cm. Nah, bagaimana ketika ada suatu benda tapi dia tidak diukur, tidak dimulai dari 0? Jangan khawatir. Seperti yang saya bilang tadi, ngukurnya seperti kata lompat. Ini kan bendanya dari sini. 2 sampai ini 5. Jadi tinggal kita ukur dari 2 ini ke 3 dia 1, 2, 3. Jadi pensil ini panjangnya adalah 3 cm. Lanjut ke jangka sorong, memiliki ketelitian 0,1 mm. Nah, ini adalah bentuk dari jangka sorong. Jangka sorong ini adalah alat ukur untuk biasanya digunakan untuk mengukur diameter cincin atau diameter bagian sebuah pipa atau pralon. Mungkin kalau kalian di rumah sedang memperbaiki perairan, pralon bisa diukur dengan benda ini. Jadi nanti bendanya itu ditaruh di sini, rahang bawah atau rahang luar. Ini bisa digeser-geser, baut pengunci rahang. Terus ini nanti yang cara pengukurannya kita nanti pakai yang bagian ini, yaitu nanti ada skala utama dan skala nonius. Nah, skala utama sendiri ini nanti lebih jelasnya kita langsung ke contoh saja. Jadi ini adalah bentuk dari jangka sorong. Kenapa dia itu bisa disorongkan atau dimajukan mundurkan ini dari yang saya lingkari ini. Kita ke contoh. Di sini ada sebuah jangka sorong, tapi ini hanya skalanya yang diambil. Jadi dalam jangka sorong itu ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Skala utama adalah nilai yang terbaca paling dekat sebelah kiri dengan garis 0 skala nonius. Jadi skala utama itu yang di atas ini. Nah, nilainya itu adalah yang paling dekat dengan 0 pada skala nonius. Yang bawah ini adalah skala nonius. Nah, nilai skala utama ini adalah nilai, ini garis ini, yang paling dekat dengan 0-nya skala nonius. Nah, di sini sudah saya tunjukkan skala utamanya adalah 7. 7 ini. Karena 7 ini dia paling dekat dengan 0-nya dari skala nonius. Nah, sedangkan skala nonius sendiri adalah nilai skala nonius yang bergaris berhimpit dengan garis pada skala utama. Nah, skala nonius itu yang di bawah ini, dan nilainya adalah dia yang garisnya berhimpit ini. Garis atas dan bawah dia saling berhimpit atau jejer. Nah, ini dia ada 2. Karena ini dimulai dari 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 2. Skala noniusnya 2. Nah, untuk
hasilkan pengukuran, rumus dari dari jangka sorong ini adalah skala utama ditambah dalam kurung skala nonius dikali ketelitian. Skala utamanya kita dapat ini ya, skala utama 7 ditambah dalam kurung skala noniusnya ini 2 dikali ketelitian. Ketelitian itu apa? Di awal sudah saya sampaikan bahwa ketelitian dari jangka sorong adalah 0,01 cm. Kita kalikan terlebih dahulu yang di dalam kurung, 2 dikali 0,01 dapatnya 0,02, kita tambahkan dengan 7,0, dapatnya adalah 7,02. Selanjutnya mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Kalau jangka sorong tadi cuma 0,1. Ini mikrometer sekrup mengukur benda yang lebih kecil. Contohnya seperti kayak kawat, itu kan diameternya kecil. Ini bisa untuk mengukur ini. Ini bagian-bagian dari mikrometer sekrup dan bentuk alatnya. Cara mengukur ini sama dengan mikrometer jangka sorong, dia juga punya skala utama dan skala nonius. Nah, skala utamanya dia adalah yang di sini. Karena tadi kan bentuknya seperti ini ya. Ini tuh timbal itu bisa diputar, ini lengan mikrometer. Nah, skala utama di sini adalah angka yang dia berhimpit dengan ini, timbalnya ini. Jadi paling dekat dengan ini dia adalah skala utama, ini ada 4. Kemudian skala nonius ini adalah dia yang segaris dengan skala utamanya ini. Jadi dia segaris seperti ini. Yang saya tunjukkan, dia adalah skala nonius. Ini kebetulan garis lurusnya sini ketemu dengan 30, sehingga skala noniusnya adalah 30. Sama rumusnya pun hasil pengukuran sama dengan nilai skala utama ditambah dikali skala nonius kali ketelitian. Skala utamanya kita sudah dapatkan 4 ditambah skala noniusnya 30 dikali ketelitian. Ingat, ketelitian dalam jangka sorong adalah 0,01 mm. Yang di dalam kurung kita kalikan terlebih dahulu, terus dijumlahkan mendapatkan 4,30 mm. Terima kasih.